malam tahun baru 2020 adalah sebuah hari yang tidak bisa dilupakan bagi warga desa di Sukajaya, Jawa Barat. Terjadi sebuah bencana besar yang menimpa desa itu. Longsor yang disebabkan dari hujan yang berkepanjangan tidak bisa dihindari. Dan banyak rumah-rumah warga yang terkena dampaknya, hingga menyebabkan ada satu kampung yang mati karena ditinggalkan warganya yang takut menjadi korban dari longsor susulan. Suasana sepi terlihat saat tim telusur datang ke sana. Banyak rumah-rumah yang tertinggal dan hampir rubuh. Dan semenjak ditinggal warga, kampung itu terasa suasana mistisnya, dan juga muncul cerita-cerita seram yang dialami para warga. Seperti makhluk tinggi besar yang bersemayam pada kampung itu, dan juga sosok anak kecil yang berwajah seperti kakek-kakek, mengerikan dan juga mengancam. Dan sekarang, kita saksikan cerita selengkapnya yang berhasil tim telusur kumpulkan. Pak, boleh diperkenalkan nama sama usianya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Harmawan, Ketua RT 04 RW 03. Nama saya Ibu Aam, Ibu RT ya. Usianya 43 tahun. Bu, sejak kapan tinggal di sini, Bu? Sejak lahir. Berarti udah 43 tahun Ibu tinggal di sini, Bu. Saya emang asli orang sini ya, saya dari lahir tinggal di sini, di kampung ini. Menjabat menjadi Ketua RT itu dari kapan, Pak? Dari tahun 2020. Sampai saat ini masih aktif? Masih aktif. Nama saya Willy, usia 42 tahun. Kalau untuk pencarian sehari-hari dari warga sekitar itu apa Pak biasanya? Alhamdulillah di sini warga mayoritas 50% tani gitu ya. 50% yang usaha keluar gitu ya. Semacam pedagang di kota gitu, pedagang ini apa ikan, gitu, sayur yang ke kota. Tapi yang mayoritas 50% tukang petani semua di sini. Jadi ngebetul-betulin tanahnya yang kena longsor gitu, dibikinin ditanamin sayur apa gitu sekarang. Desa ini kenapa ditinggal sama penduduknya, Pak? Ya karena itu, yang pertama itu kan bencana banjir, longsor, ya terpaksa warga saya yang semuanya ngungsi ke lapangan bawah itu. Ya karena kampung kami ini sudah nggak bisa dihuni lagi, udah zona merah katanya, kata pemerintah. Jadi udah nggak boleh diisi lagi. Ya terpaksa kami ditinggalin sampai sekarang. Berarti Bapak pindah dari desa ini ke tempat pengungsian sementara itu dari tahun 2020 ya, Pak? Betul, dari tahun 2020. Kurang lebih sudah 3 tahun ya, Pak? Kurang lebih 3 tahun. Nggak boleh diisi lagi, katanya takut ada susulan longsor lagi. Udah zona merah katanya, nggak boleh diisi lagi. Berarti rumah ini ditinggal sama penduduknya karena bencana longsor ya, Pak? Iya, bencana longsor ditinggal. Kalau untuk kepala keluarga yang tinggal di sini ada berapa kakak, Pak? Kalau warga yang 2 RT itu ada 89 kakak. Untuk total rumahnya, Pak? Total rumahnya kalau yang ditinggal di sini ya 58 kakak. Kalau yang tinggal di lapangan sana 62 kakak. Setelah pindah dari desa ini, warga yang pernah tinggal di sini sekarang tinggalnya di mana nih, Bu? Sebagian ikut ke kota, yang suaminya di kota ya, yang sebagian ya di situ di lapangan ngungsi. Ditetapkan di situ. Dulunya pertama mah di rumah-rumah saudaranya gitu, di warga, di sekolahan. Fungsinya kayak gitu. Sekarang pemerintah udah dibikinin itu hentara. Dibikinin rumah sementara ya? Sementara. Nah, Kang Willy, pada saat kejadian longsor, Kang Willy ini masih tinggal di sini atau ada di mana nih, Kang? Waktu untuk kejadian longsor itu saya posisinya udah ada di luar daerah sini. Ya. Di daerah mana, Kang? Di daerah Cibinong saya. Di Cibinong. Setelah kejadian longsor, Kang Willy masih sering ke daerah sini, Kang? Ya, kalau untuk masalah itu saya menyempatkan diri untuk
ya istilahnya menyelamatkan barang-barang sisa sedikit, ya kan. Ya sekalian juga ketemu sama saudara-saudara saya, ya kan. Untuk menangin rasa kangen apa gimana ya. Kalau untuk saudara Kang Willy sendiri yang tinggal di sini ada siapa aja Kang kira-kira Kang? Ya, ada Mamang, Teteh, juga Bibi juga ada, kalau ini kan teman ada semua. Oke. Masih lengkap. Kalau dari pemerintah sendiri ada rencana untuk membangun tempat tinggal itu kapan Bu katanya Bu? Katanya itu mau ntar bulan anu gitu ya, mau dibikinin itu ntar bulan itu, masyarakat semakin mengharap gitu ya, tapi nggak ada sama sekali, nggak ada ininya, cuma memberi harapan gitu. Oh, jadi dari pemerintah setempat memang hanya sampai saat ini belum memberi kepastian ya Bu? Cuma buat masyarakat berdoa beraja segera gitu. Jadi udah 3 tahun ini mengharap, sekarang mah udah lama ya mengharap, sekarang ingin kepastian rumah tetap itu, pengen dipastiin di mana gitu. Penanganan dari pemerintah ada ya, ya semacam bantuan gitu, semacam huntara gitu, itu kan udah dibangunin sama pemerintah, alhamdulillah. Tadinya kami kan tinggal di itu apa namanya, dibuatin relawan tuh gerak bareng ya, dari tenda-tenda itu apa namanya, karung gitu, dari karung. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibangunin yang kayak bedeng begitu kayak pemerintah itu, yang pakai spandek gitu itunya, Asbes dan lain-lain. Asbesnya. Kalau siang panas kan itu kasihan, apalagi kalau hujan ya, pada bocor-bocor, sekarang udah bocor itu. Takutnya kalau ada angin, baut-bautnya kan udah itu ya, kena bola, apalagi yang di depan tuh udah bocor semua, nggak kasur-kasur pada basah gitu. Karena memang rumah yang diberikan sementara oleh pemerintah itu bangunannya semi permanen ya Bu ya? Iya. Dari asbes gitu ya Bu ya? Dulunya karung. Dulu karung kan kalau angin gitu suka terbang, makanya gitu dibikinin yang itu. Sekarang mendingan gitu ya, gitu. Tapi mendingan juga kalau udah lama-lama gitu makan udah pada bocor, udah mau rusak gitu. Berarti untuk lebih nyamannya Ibu lebih nyaman tinggal di bangunan ini sebenarnya Bu ya? Ya di sini, tapi sekarang juga di sini kan udah lama ditinggalin tuh kayak gitu, liatnya udah pada roboh rumahnya, lama ditinggalin. Mau kesini juga nggak bisa kan, di situ juga udah pada ini, makanya mohon sekali pemerintah ya segeralah gitu bikinin rumah huntap buat masyarakat kita ini. Mau diembang-ambing kayak gini, terlalu harapan masyarakat ya, terlalu diberi harapan terus gitu, kepastiannya belum ada rumahnya gitu, mau ditinggal di mana. Dulu ya gitu, katanya tahun depan doain mau di Lebak Limus katanya, tapi sampai sekarang belum ada. Dari pemerintah sendiri ada rencana nggak sih Pak untuk membangun tempat tinggal yang lebih layak lagi untuk Bapak dan warga sekitar Pak? Kalau rencana sih ada ya, cuman dari pihak pemerintah juga belum tahu penjelasannya mau tahun kapan, mau bulan kapan gitu. Rencananya setiap ditanyain sama pihak pemerintah sama desa, saya insya Allah tahun depan gitu aja gitu. Tapi belum ada kepastiannya mau kapan, apa mau di mana gitu. Itu aja yang setahu saya. Berarti untuk desa ini udah bener-bener menjadi zona merah ya Pak ya? Iya, kalau kampung ini kan kampung Nyomplong namanya ya. Kampung ini udah zona merah, udah nggak boleh diisi sama masyarakatnya. Udah disuruh dipindah ke bawah sama pemerintah. Pak, boleh diceritain kronologis tentang kejadian bencana longsornya Pak? Kan waktu itu pas tahun baru tuh ya, pas malamnya tahun baru, awal 2020. Emang dari sore jam 5 sore lah sampai malam tuh, sampai pagi hujan. Tapi hujan yang nggak gede, cuman lamanya itu hujan terus sampai pagi. Nah, sekitar jam 7 tuh ya, jam 7 pagi air tuh udah mulai gede. Terus warga udah pada curiga gitu, yang di rumahnya yang di sini nih, yang di atas ini nih. Udah pada curiga air udah gede, nggak seperti biasanya gitu. Pada saat kejadian sebelum longsor, di daerah sini terguyur hujan besar apa gimana Bu sebelumnya? Enggak sih, kalau hujan mah suka, tapi enggak besar-besar gitu. Kalau hujan mah sering besar gitu, tapi enggak kayak gitu katanya. Dari sampai Bogor juga kan dari semalam hujan. Sampai semalam kata ibu hujan sampai subuh. Deras banget katanya. Terus kan kalau pagi itu ya enggak kemana-mana hujannya, pada makan katanya, sarapan, pada tiduran lagi katanya.
terus tiduran di kursi. Lalu si bungsu katanya keluar. Pas keluar katanya, ih Umi keluar, Umi itu katanya pohon-pohon pada jalan gitu ya. Kok itu pohon-pohon pada jalan yuk, bau hangit katanya, bau angus, kayak bau angus gitu ya. Umi tolong keluar itu katanya, tangka-tangka pada jalan sendiri. Terus panik kah semua gitu pada keluar, ada yang ke sono dan ke sini. Terus bapak mah ke bawah dulu, ngebejaan warga-warga yang di bawah, yang paling bawah gitu. Pada keluar gitu, ada longsor gitu. Itu tanah katanya dari sini udah merah, airnya udah merah banget nih. Masih tahu sama warga yang di bawah tuh, lari-lari hujan-hujan dia ke bawah. Suruh keluar rumah, katanya keluar rumah. Takut ada banjir dan longsor, masa airnya udah gede katanya. Nah, enggak lama, sekitar jam 7:30-an lah udah mulai longsor tuh. Longsor rumah pada kata ini. Ya udah alhamdulillah itu siang. Kalau kejadiannya malam nggak tahu sih waktu itu. Mungkin banyak juga korban. Berarti pada saat kejadian itu ada total berapa rumah yang tertimbun tanah longsor, Pak? Kalau rumah yang tertimbun itu cuma 17 rumah yang tertimbun itu. Tapi yang rusak ringan sebanyak, ya hampir mayoritas semuanya rusak ringan gitu. Pada saat bencana longsor itu ada korban jiwa nggak, Pak? Korban jiwa nggak ada ya, cuman ada 1 orang yang meninggal. Ya karena itu, karena serangan jantung aja kali ini, kaget gitu. Udah di jalan gitu meninggalnya. Setelah ditinggal sama penduduk nih Bu ya, desa ini kan terbengkalai dan kosong ya. Pernah nggak sih ada kisah-kisah serem gitu Bu? Ya ada, pada merinding masuk ke rumah sendiri aja takut. Dulu mah enggak kan, enak gitu, rame. Sekarang kan apalagi udah beberapa bulan aku nggak ke rumah, ya nggak ditengok, udah pada roboh. Ya takut, kayak merinding kayak gitu. Nggak kayak biasanya gitu. Kalau Ibu sendiri pernah ngalamin kejadian-kejadian serem gitu nggak sih di sini? Alhamdulillah enggak sih, cuma perasaan aja gitu, rasa takut gitu, rasa dingin gitu, enggak seperti biasanya ya. Kalau dari warga yang lain pernah ada cerita nggak Bu? Ada bapak ya dari rumah ini nih, katanya kalau mau lewat ke rumah, mau sholat gitu ya, suka ada yang lewat kayak gitu, kayak hordeng gitu, seret gitu, kayak gitu. Bapak suka cerita gitu. Itu kejadiannya jam berapa Bu? Jam 4, jam 5 sore katanya. Udah pada sepi kali ya, udah pada pulang orang-orang gitu. Setelah desa ini kosong, ditinggal penduduknya, pernah ada kisah-kisah serem nggak sih Pak yang dialami oleh Bapak atau warga sekitar? Ya kalau kisah-kisah seremnya saya sendiri alhamdulillah belum pernah gitu. Tapi kalau warga yang lain gitu suka banyak yang cerita, ada yang dengar itu kayak yang suka ngelihat itu, tapi alhamdulillah untuk saya belum pernah ngelihat. Tapi kalau temen gitu, saudara sering yang cerita gitu, ada makhluk apa gitu, cuman kelihatan belakangnya doang gitu. Terus suka ada bayangan apa gitu. Tapi untuk saya sendiri alhamdulillah belum pernah ngelihat. Kalau untuk selain kejadian yang dialami Kang Willy sendiri, ada lagi nggak sih Kang ya kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga sekitar Kang? Warga sekitar itu ada Bang, mamang saya, namanya dia Mang Asep, ya kan. Kegiatan di kampung ini kan istilahnya kosong Bang ya, maksudnya kalau sore itu kan yang isi waktu luang lah ya kan, isi waktu luang buat habisin waktu sore gitu ya kan. Nah mamang ini ajakin saya buat mancing belut ya kan, mancing belut. Nah, saya jalan berdua sama Mang Asep tuh, saya curiga sama Mang Asep tuh, saya curiga gitu. Curiganya apa? Curiganya dia tuh istighfar terus gitu. Dia bilang astagfirullahaladzim ya kan, dia bilang begitu. Saya mendengar, saya spontan dong, saya bilang, lalu kenapa Mang? Saya tanya begitu ya. Emang nggak ngeliat? Katanya. Ngeliat apa? Nggak tahu. Anak kecil. Katanya. Saya kan nggak percaya Mang ya, nggak percaya gitu-gituan. Bilang, aduh. Masalahnya pernah saya alamin, cuman saya harus melihat sendiri gitu ya kan.
Udah lah Mang, ayo kita jalan lagi. Jalannya tuh jalan berdua menghampiri, pokoknya di daerah persawahan gitu Bang, persawahan gitu. Banyak di situ belut-belutnya. Nggak lama itu sosok anak kecil, pokoknya mukanya tua gitu, mukanya tua, anak kecil muka tua. Pantes itu Mang Asep itu dia sampai menggigil, sampai merinding lah, pokoknya ketakutan setengah mati gitu. Ternyata benar, dia nunjukin gitu. Jadi pada saat itu juga saya nggak jadi, berdua itu sama Bang Asep itu nggak jadi mancing karena kejadian itu. Kang Willy, untuk sosok detailnya nih Kang, kenapa kan anak kecil berwajah tua yang dilihat Akang dan Kang Asep itu kayak gimana sih Kang? Ya, pokoknya kecil Bang, kecil, dia tubuh tuh anak kecil, tapi muka itu orang tua, dia keriput ya kan, pokoknya tubuh anak kecil. Ya kalau kita pikir kan nggak sewajarnya gitu, kalau kita ketemu ya manusia yang model-model begitu kan ya. Kalau di desa ini atau di kampung ini, bagian mana yang menurut Ibu paling serem, Bu? Paling serem ya? Di rumah itu Tarhami, yang bawah ini serem, yang di sini serem gitu. Yang di itu juga di belakang rumah saya juga. Kalau di isi juga suka ini, di belakang rumah saya juga pohon sukun. Suka, tapi saya nggak takut waktu itu mah, lagi masing-masing aja kalau nggak ganggu mah gitu. Kalau untuk suara-suara gitu Pak, pernah dengar nggak sih Pak? Kalau suara-suara gitu saya emang sering dengar, ada suara di dalam rumah kosong itu ya, ada suara pintu dimain-mainin gitu. Terus ada kayak hordeng dibuka tutup gitu. Kayak itu kayak terbang-terbang gitu. Ya itu aja paling yang saya lihat. Kalau di daerah ini atau di kampung ini yang paling angker menurut Bapak di mana Pak? Kalau paling angker emang di daerah sini, daerah atas ini. Kalau dari bawah kan banyak yang lewat ke situ dari ini, jadi nggak ini, biasa aja kalau di bawah. Tapi kalau yang sering lihat ini daerah-daerah sini nih, yang angker, yang sepi banget gitu. Kang Willy pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis nggak sih Kang selama Kang berada di sini? Untuk kejadian mistis ada pada waktu itu ya gimana ya, saya seingat saya itu posisinya masih sore, mau selesai menanam cabai, tunjuk kiri kanan lah tangan saya gitu nanam cabai. Itu saya nggak sengaja dengar suara teriakan anak kecil, Kang katanya, Kang tolong bilang begitu. Saya nengok kiri kanan ya, belum kelihatan jelas. Anak kecil itu tetap teriak, Kang. Saya lihat anak kecil nggak pakai baju ya kan, nggak pakai baju. Terus nggak lama saya samperin sama saya samperin ke dia. Ya namanya kan kalau saya orang minta tolong itu kan ya biar siapapun lah ada rasa ini membantu gitu kan, sesama manusia. Saya penasaran, saya menghampiri itu anak kecil. Nggak lama dia tetap teriakan, Kang. Saya langsung lari ke dia. Terus pas belokan di sini tuh saya tuh dijegat Bang, ya, sama makhluk gede bener, mata merah, giginya bertaring. Itu saya langsung pokoknya Bang, itu saya jatuh duduk posisinya. Saya nggak sempat nolongin dia, anak itu juga dua posisi lari ya, saya nggak sempat nolongin. Saya juga terus terang takut. Itu posisinya makhluk itu tuh gedenya minta ampun. Kalau misalnya saya alamin begini ya gimana ya, mungkin saya cerita begini yang ngalamin saya sendiri ya kan. Cuman posisinya itu saya langsung birit-birit lah pokoknya, langsung balik gitu aja. Kalau untuk kejadian itu dialami Kang Willy itu sekitaran jam berapa Kang kira-kira Kang? Posisinya sore ya,
kira-kira sebelum maghrib dah ya, atau enggak salah ya sekitar jam segituan. Kang, kalau untuk rumah Mamang Akang di mana nih, Kang? Lokasinya? Posisinya sebelah sini. Oh, ini lokasi rumah Mamang nih ya? Iya. Oh, ini udah parah sekali ya kondisinya, Kang ya? Ya, ini. Oke. Kalau untuk kejadian yang Akang melihat sosok anak kecil dan dijegat sama sosok tinggi besar itu di mana, Kang? Ya di posisi sana, Bang. Di sebelah sana? Iya. Kita ke sana ya, Kang? Bang Willy, untuk kejadian Abang melihat sosok pria berbadan besar itu di mana lokasinya, Bang? Ini persis di posisi sini, Bang. Di sebelah sini, Bang, Iya. lokasinya? Posisi ini dekat pohon. Oke, jadi lokasi ini adalah lokasi di mana Abang Willy dijegat sama Iya. sosok tinggi besar ya, Bang ya? Betul sekali. Oke, oke. Ini letaknya itu dekat berseberangan sama musola ya, Bang? Iya. Oke, Bang, lanjut ke tempat selanjutnya, Bang. Pernah ada mahasiswa. Nah, iya, mahasiswa itu waktu itu posisi 4 orang ya. 4 orang, Bang. Dia bilang katanya mau penelitian apalah, penelitian tumbuhan apa-apa. Saya kurang paham lah ya. Itu kan jurusan dia apa gimana gitu. Dia cuman bilang katanya izin ke RT RW. Dia bilang katanya mau penelitian jenis tumbuhan apa. Ya diizinin, oke, dibilang. Untuk masalah tempat tinggalnya, dia posisinya dia bermalam di masjid selama 3 hari dia penelitian. Nah setelah selesai penelitian itu, mahasiswa itu ngomong ke warga, dibilang katanya ada yang nangis di sini gitu. Terus ada orang, maksudnya rusuh juga, pokoknya ribut lah, ya kan, ribut apa gimana, anak kecil nangis lah, inilah itulah. Sedangkan warga di sini tuh adem-adem aja, Bang, nggak pernah ngerasain istilahnya ribut ini. Cuman yang dialami sama mahasiswa itu, kita seakan-akan tuh di telinga mengaung begitu, pokoknya ada yang ribut lah, ada yang menangis lah, anak kecil gua kan begini gitu. Tapi warga nggak ngerasain. Nah di situ kejadian aneh lagi, saya rasa itu. Di kejadian mungkin dia ya pendatang dari luar atau gimana. Ini hanya sekedar perkenalan apa gimana. Ya gitu aja, Bang. Jadi mungkin itu penyambutan lah untuk dia gitu ya kan, penyambutan, atau ya saya juga nggak tahu lebih jelasnya gimana ya kan. Si mahasiswa itu pengen ke bawah, dia tuh ketemu sosok perempuan tuh kayak menyeret batang pisang. Perempuan menyeret batang pisang? Iya, batang pisang, menyeret gitu, sampai dia ngucek-ngucek mata lagi begini. Ya, sambil ngucek-ngucek mata. Dia bilang, dia mungkin karena ada rasa takut, dia balik lagi ya. Kang, ini lokasi musolahnya ya, Kang ya? Iya, betul sekali, Pak. Oh, jadi mahasiswa itu waktu mengadakan penelitian tidurnya di sini, Kang? Iya. Nah, ini kan lokasi tempat tidur sementara mahasiswa ya, Kang ya. Kalau untuk mahasiswa yang melihat sosok wanita dengan membawa sebatang daun pisang itu di mana, Kang? Dia posisi di bawah, Bang, tadi. Oh, di tempat yang tadi di bawah itu? Di bawah. Oh, oke. Gimana kalau kita ke tempat selanjutnya, Kang? Tadi yang ngobrol apa sama temennya apa gimana, dia bilang penelitian 3 hari, itu 3 hari nggak nyampe 3 hari
Jadi satu hari dia udah pamit sama warga. Ya mungkin efeknya ya begitu. Karena hawa apa takut, ya kan? Apa dia sering diganggu, kejadian-kejadian aneh, ya itu. Kalau boleh tahu nih Kang, mahasiswa datang itu berasal dari kota mana Kang? Dia bilangnya kalau nggak salah Semarang. Mau Kang? Nah, posisi di sini nih Bang nih. Posisi anak kecil itu di sini. Oh, jadi ya. posisi anak kecil yang berwajah tua itu lokasinya ada di depan sini? Betul sekali Bang. Kalau untuk sawahnya di mana Kang? Tempat Sawah Akang sebelah mancing? sini. Di sebelah sana Kang? Ya. Jadi sawahnya sebelah sana dan Akang lewat dari sebelah sana ya? Ya. Melalui ke sini dan posisi anak kecil itu berada di sebelah sana ya Kang? Kalau untuk sosok yang dilihat sama Akang itu memang berwajah tua ya Kang? Berwajah tua. Seperti apa lagi? Tapi tubuh dia anak kecil. Berwajah tua. Tubuhnya kecil dan berwajah tua Iya. ya Kang? Pakaiannya Ya, kalau nggak salah dia nggak pakai baju. nggak pakai baju ya Kang? Di sini memang dari tempat yang tadi kita kunjungi sampai sini, saya ngerasa di sini paling serem sih menurut saya. Ya begitulah Bang. Iya. Udah mulai merinding juga saya di sini soalnya Kang. Oke Kang, karena udah mau hujan juga nih ya Kang ya, karena udah malam juga kita di sini, berbahaya takutnya ada hewan buas atau ular ya Kang ya. Gimana kalau kita balik ke bawah lagi Kang? Oke, Iya, terima kasih Kang, silakan.